Suasana mencekam menyelimuti perbatasan Gaza. Langit masih gelap ketika iring-iringan kendaraan lapis baja yang membawa pasukan tambahan Tentara Nasional Indonesia dalam misi perdamaian resmi akhirnya tiba di titik pengamanan sektor timur Gaza. Baru beberapa jam menjejakkan kaki, situasi langsung berubah drastis. Tanpa peringatan, radar pengintai TNI mendeteksi pergerakan masif kendaraan berat dari arah utara dan timur. Debu tebal membubung di kejauhan. Beberapa menit kemudian, fakta pahit terkonfirmasi. Puluhan tank tempur milik Israel bergerak cepat dan membentuk formasi setengah lingkaran, mengurung posisi pasukan TNI perdamaian yang masih dalam tahap konsolidasi. Pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian internasional sejatinya datang dengan mandat kemanusiaan, mengamankan jalur evakuasi warga sipil, mendirikan pos medis darurat, dan memastikan distribusi bantuan berjalan aman. Namun kehadiran mereka rupanya dianggap sebagai ancaman oleh militer Israel. Dari laporan lapangan, sedikitnya 30 unit tank Merkava terlihat mengarahkan laras meriam ke posisi pasukan Indonesia. Kendaraan infanteri lapis baja menyusul di belakang, sementara drone pengintai terus berputar di udara, mengawasi setiap gerakan prajurit TNI. Pada saat itu kami 2 personil yang melaksanakan dinas jaga di Tugu Pengamatan atau Tower Pengamatan 14. Kami melihat atau memantau 2 pergerakan dari Merkava yang keluar dari tembok Blue Line yang pada saat itu sebelumnya sudah dijebol oleh dari Israel. Kami tetap memonitoring dari pergerakan Merkava tersebut dan mengawasi batas-batas Unifil agar tidak terjadi pelanggaran. Kabar pengepungan ini cepat menyebar dan mengundang perhatian internasional. Beberapa negara sahabat Indonesia dikabarkan langsung menghubungi markas besar PBB mendesak agar Israel menghentikan provokasi yang berpotensi memicu konflik terbuka dengan pasukan perdamaian. Sementara itu, dari Tel Aviv, pernyataan keras datang dari lingkaran pemerintahan Benjamin Netanyahu yang menuding kehadiran pasukan tambahan TNI sebagai perubahan keseimbangan keamanan di Gaza. Pernyataan ini semakin memanaskan situasi. Di tengah kepungan, Komandan kontingen TNI segera mengeluarkan perintah siaga penuh. Seluruh prajurit mengambil posisi defensif, senjata dikunci dalam mode aman. Namun, kendaraan tempur ditempatkan strategis untuk melindungi personel dan logistik. Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Merah Putih dikibarkan tinggi di atas kendaraan utama sebagai penegasan bahwa pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan menjaga perdamaian dan melindungi warga sipil Gaza. Namun, langkah simbolik itu tak serta-merta meredakan ketegangan. Tank-tank Israel justru mempersempit jarak, seolah ingin menguji nyali dan respons TNI. Tidak akan kita hentikan. Dengan adanya insiden-insiden teror-teror dilaksanakan oleh mereka, tidak akan pernah menyurutkan semangat prajurit untuk tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Walaupun kami menyadari bahwa kami menghadapi risiko, tapi risiko itu bukan tantangan buat kita untuk harus mundur. Apapun dari itu, kita tetap akan melakukan pengamanan. Meski dikepung, moral pasukan TNI tetap tinggi. Para prajurit dikenal memiliki pengalaman panjang dalam misi perdamaian di berbagai zona konflik dunia. Mereka paham bahwa satu kesalahan kecil bisa memicu bentrokan besar. Hingga matahari mulai terbit, kepungan masih berlangsung. Tank-tank Israel belum mundur, dan pasukan TNI tetap bertahan di posisinya, tegak, disiplin, dan tak gentar. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah misi perdamaian Indonesia di Timur Tengah. Baru tiba di perbatasan Gaza, pasukan tambahan TNI sudah dihadapkan pada ujian besar, mempertahankan prinsip perdamaian di bawah ancaman moncong tank. Dunia kini menunggu apakah kepungan ini akan berakhir dengan dialog atau justru menjadi percikan konflik yang lebih luas di tanah Gaza yang telah lama terluka. Pasukan Indonesia datang membawa mandat kemanusiaan,
memperkuat pengamanan koridor bantuan, melindungi warga sipil, serta mendukung stabilitas wilayah pasca gencatan senjata yang rapuh. Namun, kehadiran mereka justru dipersepsikan sebagai ancaman strategis. Komandan kontingen TNI segera menggelar rapat darurat di dalam kendaraan komando. Keputusan diambil dengan cepat dan tegas. Tidak ada provokasi, tidak ada tembakan, tidak ada pergerakan agresif. Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Merah Putih dikibarkan setinggi mungkin. Radio komunikasi internasional diaktifkan, melaporkan kondisi kepungan secara real-time ke markas PBB dan Jakarta. Namun, tank-tank Israel tak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, jarak mereka dipersempit hingga hanya ratusan meter. Situasi berubah menjadi adu mental. Di satu sisi, puluhan tank dengan daya hancur tinggi. Di sisi lain, pasukan perdamaian yang berdiri dengan disiplin baja dan kendali diri tingkat tinggi. Beberapa prajurit muda terlihat menggenggam rosario dan tasbih di balik rompi anti peluru. Yang lain saling menepuk bahu, menguatkan tanpa kata. Mereka paham, satu peluru nyasar saja bisa mengubah misi kemanusiaan menjadi peran terbuka. Drone Israel terus berputar rendah, bahkan beberapa kali menyorot langsung wajah prajurit TNI, seolah ingin mengintimidasi. Namun, tak satu pun pasukan Indonesia membalas dengan gerakan agresif. Di lapangan, pasukan TNI tetap tak bergeming. Logistik diamankan, medis disiagakan, dan seluruh personel berada pada posisi lindung. Kendaraan tempur Indonesia disusun defensif, bukan ofensif, sebuah pesan jelas bahwa mereka tidak datang untuk menantang, melainkan menjaga. Jam demi jam berlalu, matahari mulai terbit di ufuk timur Gaza, memperlihatkan dengan jelas pemandangan mencengangkan. Pasukan perdamaian Indonesia berdiri tenang, dikepung puluhan tank tempur. Peristiwa ini segera disebut sebagai salah satu momen paling genting dalam sejarah misi perdamaian Indonesia. Baru tiba di perbatasan Gaza, pasukan tambahan TNI langsung diuji dengan kepungan militer besar-besaran. Hingga laporan ini diturunkan, tank-tank Israel masih bertahan di posisinya. Namun, satu hal pasti, keteguhan pasukan TNI perdamaian di bawah ancaman moncang meriam telah menarik perhatian dunia. Ini bukan pertemuan tak sengaja. Formasi tank rapi, jarak antar unit konsisten, sudut tembak saling mengunci. Kendaraan infanteri lapis baja menyusul di belakang, sementara pasukan darat mulai menyebar di titik-titik strategis. Laras-laras meriam mengarah ke pusat posisi Indonesia. Lampu sorot menyala, menyapu kendaraan dan wajah-wajah prajurit merah putih. Drone Israel berputar rendah, nyaris menghina jarak aman. Para prajurit berdiri di posnya, rompi anti peluru terpasang rapi. Sebagian berdoa dalam diam, sebagian menatap lurus ke depan, rahang mengeras, mata tak berkedip. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa memicu tragedi internasional. Hingga saat laporan ini disusun, kepungan belum sepenuhnya dibuka. Tank-tank Israel masih bertahan. Namun, satu hal telah jelas terlihat oleh dunia. Pasukan TNI perdamaian tidak gentar, tidak terpancing, dan tidak goyah.